Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pertama-tama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita anugerah nikmat iman dan takwa, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka membacakan doa kepada almarhumah istri dari Pak Maryadi. Semoga almarhumah mendapatkan magfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Pak Maryadi diberikan kesabaran dan insya Allah bisa bertemu dengan jodohnya kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan taslim senantiasa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Semoga kita menjadi pengikutnya yang istita'ah dan istiqamah sampai hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Muhtaram yang saya hormati Ketua Kerukunan Warung Sari Laut Palu bersama pengurus dan para sesepuh dimuliakan Allah. Semua kita ini akan menyusul almarhumah suatu ketika nanti, karena mati itu adalah pasti. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Allah berfirman, dimanapun engkau berada, kematian itu pasti akan mendatangimu, sekalipun engkau bersembunyi di dalam istana atau benteng yang tinggi lagi kokoh. Dalam ayat lain Allah berfirman, walikulli ummatin ajal, dan bagi setiap umat itu ada ajalnya. Ajal itu batas kehidupan seseorang. Jadi kita ini punya batas. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal mereka itu sudah sampai, tidak bisa lagi diundur waktunya dan juga tidak bisa dimajukan. Jadi orang mati itu atas kehendak Allah, bukan atas kehendak corona ya. Virus corona ini bukan sesuatu yang mematikan ya. Ini yang harus ya, kita sampaikan kepada orang lain supaya kita tidak memiliki ketakutan yang berlebihan seakan-akan virus corona itu mematikan. Bukan. Kalau virus corona ini mematikan, tentu orang yang positif itu sudah mati, sudah lama mereka itu meninggal dunia itu ya. Jadi virus corona ini bukan sesuatu yang mematikan. Yang mematikan orang itu ajalnya. Orang tabrakan di jalan, tidak tentu ya, tidak pasti mereka langsung mati. Artinya apa? Bahwa tidak setiap kecelakaan itu mematikan ya. Biar orang sudah ditindih sama kendaraan, tapi kalau belum ajalnya dia meninggal, tidak akan meninggal dia ya. Biar orang sudah ditikam ya, dengan pisau atau belatik dan lain sebagainya ya, benda tajam, kalau belum ajalnya dia meninggal, belum meninggal ya. Jadi orang meninggal itu karena ajalnya ya, termasuk istrinya Pak Maryadi ini itu karena ajalnya. Jadi jangan setiap ada berita duka, kematian, lalu kita hubung-hubungkan dengan virus corona, sehingga kasihan orang meninggal dunia. Sekarang ini banyak orang takut untuk datang melayat ya. Takut orang datang untuk memberikan ya, tahlil ya. Kasihan. Jadi jamaah sekalian, orang meninggal dunia itu karena ajalnya ya, bukan karena penyakit
Ya, sekarang banyak orang sudah tahunan menderita penyakit tapi tidak mati-mati, tidak meninggal dunia. Ya. Sebaliknya justru ada orang yang tidak menderita penyakit, tiba-tiba kita terima kabar, si anu meninggal, si fulan meninggal, si fulana meninggal. Ya. Karena memang orang meninggal dunia itu bukan karena sesuatu, karena penyakit, ya, karena kecelakaan, bukan, karena ajalnya. Ya. Ini supaya kita sampaikan kepada teman-teman kita yang belum berani keluar dari rumahnya. Ya, sekarang ini kan belum semua, ya, saudara-saudara kita yang mau menghadiri, ya, taklim, pengajian. Padahal ketika kita menghadiri acara seperti ini, kata Rasulullah, man kharaja min baitihi li talabil ilmi, ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat, ya, dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka setiap langkahnya itu dihitung pahala. Subhanallah. Bayangkan kalau kita meninggalkan rumah, datang ke majelis taklim seperti ini, itu pahala semakin jauh semakin bagus. Ya, ada yang berangkat dari Nunu, ada yang berangkat dari ya Palu Timur, ya, mungkin ada yang berangkat dari Palu Barat, ada yang mungkin berangkat dari Palu Utara, ya, Mantikulore. Semakin jauh kita menuju ke tempat-tempat taklim seperti ini, itu semakin bagus buat kita sebagai deposito pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malaikat rakib mencatat ini semua sebagai salah satu kegiatan yang bernilai ibadah. Amin. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, kita yang masih hidup ini, mari kita bekali hidup kita. Ya. Bekal yang paling utama Allah menyampaikan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Kita laksanakan perintah Allah. Ya, ini adalah salah satu perintah Allah. Karena kita ketemu ini kan silaturahim, silaturahmi. Ya, Nabi menyatakan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, hendaklah dia membangun hubungan, ya, hubungan seperti ini, ya, interaksi sosial, ya, dalam bahasa agama silaturahim atau silaturahmi, ya, silatu itu jembatan, ya, bukan jembatan lalove, ya, atau jembatan 1, jembatan 2, jembatan 3, jembatan 4, ya, tapi jembatan, ya, yang menghubungkan antara satu dengan yang lain. Ya. Hari ini saya berterima kasih bisa bertemu dengan, ya, warga KWSLP, ya, keluarga kerukunan Warung Sari Laut Palu. Saya orang asli Palu, saya orang Kaili. Mamanya mama saya kelurahan Buluri yang di kecamatan Ulu Jadi sana. Papanya mama saya Tipo. Jadi dua kelurahan itu bertetangga, Tipo, Buluri. Ya, itu kampungnya saya punya mama. Kalau dari papanya papa saya Talise, ya, kelurahan Talise. Itu keluarga besar saya itu dari papa saya Besusu Talise, itu keluarga besar. Dari mamanya papa saya kelurahan Boyoge, kecamatan Tatanga. Ya. Saya sebagai orang asli Palu, di mana-mana sampaikan selamat datang dan berterima kasih kepada seluruh warga kota Palu yang di luar, ya, suku Kaili, ya, karena jasa bapak ibu inilah yang turut mengembangkan dan memajukan kota Palu ini. Ya, orang Kaili ini tidak bisa membangun kota ini sendiri, ya, tidak akan maju sampai pada titik seperti ini kalau tidak ada pendatang. Ya. Jadi sudah betul, ya, adanya kerjasama yang baik. Makanya saya bergaul dengan siapa saja. Saya pernah berada di posisi seperti bapak ibu, karena saya 4 tahun lebih tinggal di Bandung. Saya menyelesaikan kuliah S1 saya di Universitas Islam Nusantara Bandung. Makanya saya pintar berbahasa Sunda, saya juga pintar sedikit bahasa Jawa. Karena kakak kandung saya menikah dengan wong Semarang. Kemudian adik dari mama saya menikah dengan Surabaya. Kemudian adik mama saya juga yang kedua menikah sama Pekalongan.
Jadi saya di keluarga, ya, di keluarga saya Jawa itu sesuatu yang tidak asing, ya. Dan saya banyak bergaul dengan orang Jawa. Hari ini saya diundang oleh sahabat saya Ustadz Haji Fadil, ya, ini hafiz 20 juz, ya, sekarang sudah mau 30 juz, ya. Saya sama-sama beliau mewakili Sulawesi Tengah mengikuti MTQ nasional tahun 1997 di Jambi, ya. Jadi 23 tahun yang lalu saya bersama Ustadz Fadil ini mewakili Sulawesi Tengah MTQ tingkat nasional di Jambi. Jadi saya sudah lama berteman dengan Ustadz Fadil, ya. Jadi jamaah sekalian, saya sekali lagi secara pribadi sebagai orang Kaili berterima kasih dengan peran Bapak Ibu sekalian yang sudah turut, ya, memberikan andil yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan Kota Palu. Jadi Pak Ketua, terima kasih banyak, ya, atas andil besar. Makanya saya semangat, ya, diundang oleh Ustadz Fadil untuk ceramah di sini, ya. Saya semangat sekali. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, laksanakanlah bekal yang Allah perintahkan itu, ya. Pokoknya kita laksanakan takwa ini, perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah jangan dilaksanakan. Itulah takwa, ya. Yang kedua, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Apabila anak keturunan Adam itu, kita ini anak keturunan Adam, ya, kemudian kita berkiblat kepada Nabi Muhammad, dan melalui kesempatan ini saya sampaikan, Nabi Muhammad itu bukan hanya diutus bagi orang Islam, karena masih ada pemahaman sekarang ini bahwa seakan-akan Nabi Muhammad itu hanya nabinya orang Islam. Salah. Nabi Muhammad itu adalah nabi untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh alam ini, bangsa jin, bangsa manusia, ya, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, dunia ini. Itulah Nabi Muhammad, ya. Makanya Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam, ya. Kita tidak usah ribut dengan penyampaiannya Presiden Emmanuel Macron, ya, Prancis. Tidak usah. Kita tidak perlu capek-capek, stres-stres memikirkan nanti kita stroke, ya, nanti kita sakit, ya. Emmanuel Macron itu tidak ada apa-apanya. Kalau suatu ketika nanti Allah kirim azab kepada dia, Allah akan azab dia. Dan tidak usah kita terlalu jauh memikirkan, ya. Sekarang ini kan terlalu, ya, banyak Pak Ketua, ya, terlalu memikirkan Macron, mau tidur Macron, ya, lupa dia berdoa, ya. Yang dia ingat cuma Macron. Tidak usah, kenapa kita terlalu jauh memikirkan Macron? Tidak usah kita pikirkan. Nabi itu mau dihina bagaimanapun, tetap dia seorang utusan Allah yang memiliki akhlak yang mulia, sebagai kepala negara yang luar biasa hebatnya, ya. Itu Macron, itu Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak usah kita ribut-ribut dengan Macron itu, tidak usah. Pikirkan kita punya aktivitas hari-hari, ya. Jangan kita hanya gara-gara Macron tidak bisa goreng ayam lagi, ya. Warung tutup gara-gara Macron, ya. Tidak mau lagi buka warung, mau pergi bademo. Tidak usah, ya, tidak usah. Ini warung, ya, pahalanya besar. Orang yang memberikan makan itu, ya, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu yang bergerak di jasa seperti ini, itu pahalanya besar. Kenapa? Karena memberikan makan orang, memberi minum orang. Jadi kita bukan hanya sekedar mencari uang, bukan, tetapi pahala kita akan mengalir terus ketika orang kenyang. Amin. Jadi ini adalah pekerjaan yang mulia, ya, pekerjaan yang mulia ini Bapak Ibu jamaah sekalian. Memberi makan itu luar biasa, ya. Jadi jangan kita hanya berpikir bahwa kita ini hanya mengumpulkan uang dengan pekerjaan, bukan, tetapi ada sisi-sisi lain ketika kita mengenyangkan orang, membahagiakan orang, itu luar biasa, ya Ibu, luar biasa, ya. Jadi luar biasa ini pekerjaan ini, ya. Makanya Pak Mariadi, ya, terima kasih banyak, ya, sahibul hajat, sahibul bait, ya, terima kasih banyak. Kalau Pak Mariadi mau ingin cari janda, nanti urusan saya, ya, ya. Saya punya teman, ya, 70 orang janda teman saya, ya.
Ya. Nanti Pak Mariadi kirim ke sini nomor HP-nya, WA-nya, nanti saya kirim fotonya. Ya. Tinggal Pak Mariadi pilih-pilih saja. Ya, ya ada ya. Oh ada, banyak duda di sini. Ya, saya punya teman banyak janda. Ya, banyak janda teman saya. Ya, ada dengan berbagai macam profesi. Ada PNS, ya. Nah, ada juga dia swasta. Ya, pokoknya ndak usah khawatir. Ya. Dunia ini ya milik Allah. Kalau kita meminta sama Allah, pasti Allah kasih. Amin. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kita ini kalau meninggal dunia nanti terputus amalan kita kecuali 3. Sedekatin jariyah. Nah, sedekah jariyah ini termasuk kita memberi makan, minum. Ya, hari ini kita disuguhin makanan, minuman. Ini sedekah jariyah. Ya, makanya kita berbuat ya sebaik-baiknya di dunia ini. Ya, apa yang bisa kita sedekahkan, kita sedekahkan. Ya, minimal bersedekah itu dengan doa. Ya, doakan teman kita, saudara-saudara kita dengan yang baik-baik. Tidak mampu bersedekah dengan uang, dengan tenaga. Tidak mampu dengan tenaga, dengan usulan-usulan, pikiran-pikiran yang positif. Ya, jangan bicara di belakangnya Pak Ketua. Ya, pada waktu rapat dipersilakan bicara, usulan nggak ada. Begitu bubar dia bilang, harusnya begini tadi, harusnya. Kenapa sampean nanti ngomong udah bubar baru ngomong? Kan harusnya pada saat rapat itu ngomong. Bukan yang di sini, yang saya bilang ini yang di Facebook. Gitu ya. Jadi jangan kita ngomong di belakang. Sudah bubar acara baru mau ngomong. Ya, ngomongnya itu di depan. Ya, ada masukan sampaikan. Ya, harus seperti itu. Ya, jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, yang tidak akan pernah terputus itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat yang pernah kita ajarkan kepada orang lain. Makanya ada yang kita tahu, sampaikan. Ya, ibu-ibu, mbak-mbak. Nah, kalau ada cara ya resep makanan, ajarkan. Karena itulah yang nanti akan ya menolong kita. Ya. Ada apa yang kita tahu, asalkan itu yang baik, yang benar, ajarkan. Ya. Ajarkan. Ya, terutama ilmu Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lalu mengajarkannya kepada orang lain, lalu mengamalkannya. Ya. Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Ya. Ya tidak usah kita belajar jauh-jauh ke Eropa, ya jauh-jauh belajar ke Mesir, ingin mempelajari akhlak Rasulullah. Siti Aisyah ditanya, ya Aisyah, ma akhlaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Siti Aisyah, apa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat Aisyah khuluquhul Quran. Dijawab oleh Siti Aisyah, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi tidak perlu kita belajar akhlaknya Rasulullah ke Mesir, ya ke Maroko, ya ke mana, Al-Quran saja. Maka milikilah Al-Quran itu. Ya, pelajari terus Al-Quran. Ya, Al-Quran ini luar biasa. Satu huruf kita baca, kita diganjar 10 kebaikan. Subhanallah. Ya, kita baca WA tidak ada pahalanya. Ya, yang ada stres. Ya, terima WA, waduh, ya, kita bingung. Nah, tapi kalau kita baca Al-Quran, insya Allah. Ya, kita bersolawat ya, seperti tadi ini, ya luar biasa. Ya, kita itu Bapak Ibu sekalian. Ya, ini ujian luar biasa ini. Ya, kita di Palu ini sudah diberikan gempa bumi, sudah diberikan tsunami, sudah diberikan likuifaksi. Ya, sekarang kita masih ada virus corona. Ini adalah ujian-ujian Allah. Ya, tidak perlu kita ketakutan. Kita hadapi ini. Ya, kita hadapi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah salah satu ustadz yang tidak setuju ketika kemarin bulan Ramadan ya masjid disuruh tutup. Ya, saya menentang itu. Ya, saya menentang itu Majelis Ulama Indonesia yang menyuruh masjid ditutup. Ya, saf direnggangkan. Untuk apa? Saf biasanya saja. Seperti biasanya. Ya, lurus dan rapatkan saf. Sebenarnya tidak perlu kita itu kasih jarak itu, tidak usah, tidak ada ayatnya dan hadisnya. Ya.
Karena dari dulu itu hanya begitu, lurus dan rapatkan saf. Itu dari dulu. Ya. Dulu juga kita pernah ada wabah ya, di zaman Rasulullah, di zaman sahabat. Tapi tidak pernah ada perintah Nabi itu atau perintah sahabat ya, kasih jarak itu saf itu. Nah, kalau kita merasa ragu bahwa orang di samping kiri kanan kita ini ya, ada virusnya, ya kita pakai masker aja sholatnya, kan begitu. Iya ya, enggak susah. Jangan ini ya, kita punya saf direnggangkan. Ya, saya tidak setuju. Ya. Kalau kita ketakutan ada virus, ya kita pakai masker. Sholatnya pakai masker, kan gitu. Kan ada solusinya. Nah, gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan. Ya, saya khawatir kalau kita saja orang Islam mayoritas ini sudah takut. Bagaimana umat-umat yang lain? Nanti lama-lama kita tidak ada lagi, di rumah saja, di rumah saja, di rumah saja. Nah kalau di rumah saja, di rumah saja, kapan kita dapat duit? Ya. Nanti bikin anak terus, ya. Dalam rumah terus, ya. Akhirnya bunting terus itu istri, ya. Hamil terus istri, ya. Ya. Jadi jangan kita terlalu takut, ya. Laksanakan terus, ya. Apalagi presiden sudah mengatakan ya aktivitas harus berjalan. Kita berada di ya era new normal. New normal ini maksudnya adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita tinggal beradaptasi saja. Ya, beradaptasi saja. Kalau kita lihat-lihat situasinya ya membahayakan, pakai masker. Kalau kira-kira tidak membahayakan, tidak usah pakai masker. Ya. Seperti itu jamaah sekalian. Ya, jangan juga kita pakai masker terus. Keluar pakai masker, dalam rumah pakai masker, akhirnya pingsan, masuk rumah sakit. Begitu siuman, ditanya sama dokter, kenapa sampean pingsan? Oh, gara-gara mencium bau mulut saya sendiri. Ternyata dia punya, ternyata ini maskernya sudah bau. Ya. Orang kayak dia bau nggak? Nah gitu. Ya. Jadi ada batasan-batasannya. Ya, masker juga ini kan ada batasannya. Ya. Ada yang cuma 4 jam, ya, ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, kan gitu. Nggak ada yang 24 jam, ya, gitu. Yang ketiga jamaah sekalian, awaladin solihin yad'ulah. Ya. Yang tidak pernah terputus itu adalah doa-doa anak yang soleh dan soleah kepada kedua orang tuanya. Kita ini semua punya orang tua, ya, saya punya orang tua. Maka kewajiban kita ini mendoakan kita punya orang tua. Ya. Jangan kita jadi anak durhaka, ya, menjadi maling kundang di zaman baru, di zaman era sekarang ini, ya. Atau menjadi alqamah, ya, di era sekarang ini. Ya. Problem yang kita hadapi sejak Rasulullah SAW diutus ke dunia ini sampai dunia ini kiamat adalah masalah akhlak. Sekarang ini sudah banyak anak-anak yang menentang orang tuanya, ya, yang berani berbicara lantang dan kasar kepada orang tuanya. Ya, di era sekarang ini banyak murid-murid ya, yang sudah tidak menghormati ustadznya, ustazahnya, guru-gurunya. Ya, yang adik tidak menghargai lagi kakaknya. Ini sekarang ini problem kita hari ini. Makanya pantas Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ya untuk memperbaiki akhlak. Ya, ini problem kita hari ini. Bahwa di antara kita sudah banyak yang tidak saling menghormati lagi. Ini. Makanya mari kita jamaah sekalian, mari kita saling menghormati, mari kita saling menghargai. Perbedaan agama itu sudah final. Ya, dengan firman Allah lakum dinukum itu Allah sudah menyampaikan. Ya, to you be your way and to me mine. Ya, bahasa Jawa itu ya. Ya, to you be your way and to me mine. Ya, jadi untukmu agamamu dan untuk agamaku. Jangan lagi kita mempersoalkan agama, jangan. Ya, agama sudah final, sudah selesai itu agama itu. Ya, soal perbedaan agama itu urusan Allah. Ya, suku juga sudah selesai, sudah final. Jangan kita mempersoalkan suku. Saya sebagai orang Kaili, saya syukuri sebagai orang Kaili. Bapak ibu sebagai orang Jawa, syukuri sebagai orang Jawa.
Kita ketemu dengan orang Sunda, hargai dia sebagai orang Sunda. Kita ketemu dengan orang Papua, hargai dia sebagai orang Papua. Kita ketemu dengan orang Kalimantan, hargai dia sebagai orang Kalimantan. Ya, kita ketemu dengan orang Sumatera, orang Batak, hargai dia sebagai orang Batak. Karena itulah ya, ciptaan Allah. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kalian, ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Tidak mungkin laki-laki semua. Seandainya dunia ini hanya laki-laki, bagaimana kita ini? Ya. Kira-kira coba kalau laki-laki gimana? Ya, mau dihantam di mana itu barang itu? Ya. Itu susah itu. Ya, seandainya ya Mbak, seandainya perempuan semua, bagaimana kira-kira Mbak? Ya, nggak bisa. Ya. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Ada bangsa Eropa, ada bangsa Asia. Kita mendiami bangsa Asia, berada di Asia Tenggara. Ya, Asia ini ada Asia Tenggara, ada Asia Timur, ada Asia Tengah, ada Asia Barat. Ini kita hargai. Ya, ada Eropa, ada Afrika. Itu adalah ciptaan Allah. Lita'arafu. Untuk apa semua Allah menciptakan itu? Supaya kalian saling kenal mengenal. Ya, begitu kita ketemu tahu tempe, teringat kita, oh Jawa. Ya, karena awalnya kan tahu tempe ini kan di Jawa. Ya, orang Kaili awalnya tidak mengenali tahu tempe ini. Ya, orang Kaili tidak tahu. Ya, begitu kita ketemu dengan bubur Manado, oh sudah ini bubur Manado, ya, jadi tidak perlu kita ke Manado, ya. Kita cukup saja cari saja bubur Manado. Di mana bubur Manado di Palu? Berarti sudah sampai di Manado kita, ya, gitu, ya. Wah, Mas juga mau ingin pala-pala Manado, ya. Ya, ini, ya. Ketika kita ketemu dengan binte, oh sudah ini binte biluhuta, oh ini buatannya Gorontalo. Kita tidak perlu ke Gorontalo, ya, cukup saja masuk di warung binte biluhuta, sudah sampai di Gorontalo. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Ketika kita makan rendang, kita tidak perlu ke Padang. Ya. Masuk saja di rumah makan Padang, ya. Makan rendang, sudah sampai di Padang. Itu maksud Allah, lita'arafu, supaya kita ini saling kenal mengenal. Kita ketemu dengan bahasa 1, bahasa 2, bahasa 3, bahasa 4, kita saling kenal mengenal. Oh ini bahasa Jawa, oh ini bahasa Sunda, oh ini bahasa Bugis, oh ini bahasa Makassar, oh ini bahasa Mandar, oh ini bahasa Gorontalo, ini bahasa Batak, ini bahasa Samarinda, bahasa Banjar, oh ini bahasa Kaili. Itu lita'arafu. Kenapa Allah tidak menciptakan kita satu? Seandainya Allah ingin menjadikan kita satu, kana nasu ummatan wahidah. Ya. Gampang bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah punya sifat irada, hanya dengan kalimat kun fayakun jadi. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah tidak menciptakan kita satu agama? Kenapa Allah tidak menciptakan kita satu suku? Kenapa Allah tidak menciptakan kita satu warna kulit? Kenapa harus ada orang hitam, ada sawo matang, ada kuning langsat, ada putih? Itulah kata Allah, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Ya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Allah tidak menyebut bahwa orang yang mulia di antara kalian adalah orang A, orang B, orang C, orang D, bukan. Ya, Allah tidak menyebut suku Kaili yang paling mulia, tidak. Allah juga tidak mengatakan bahwa suku yang paling mulia adalah suku ini, bukan. Tapi Allah menyebut orang yang bertakwa di antara kalian. Artinya apa? Suku apapun dia, kalau dia yakin kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dialah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir pada hari ini. Amin. 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 Sekian, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Sahibul Hajat, terima kasih banyak Ustadz Haji Fadil atas undangannya. Saya mohon pamit karena saya juga ditunggu di Layana, ya. Saya tidak sampai selesai Pak Ketua, ya, minta maaf saya. Mudah-mudahan saya doakan kerukunan warung
Sari Laut Palu ini insya Allah senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halalan thayyiban, hidup yang berkah, dan insya Allah bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan masyarakat setempat, ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya. Itu yang harus kita laksanakan. Dimanapun kita berdomisili, bergaulah dengan baik, ya, bergaulah dengan baik dengan siapa saja. Yakin dan percaya kalau kita sudah bergaul dengan baik, benar, sesuai dengan tuntunan agama, insya Allah kita akan hidup, dan insya Allah Allah akan berikan kita rezeki yang halalan thayyiban. Amin. Sukses buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan insya Allah hari esok lebih baik daripada hari ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Mujibas Sa'ilin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.